Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zat. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dan nggak pakai logika, saya pakai Quran. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu. Jadi yang akan jadi musuh kita di akhir zaman ini adalah, yang pertama kali adalah kelompok Khawarij. Perhatikan, mereka lah yang disebut dalam hadis Khawarij. Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39. Saya tidak ngarang, saya tidak provokasi, tapi saya melihat Quran dan melihat fakta. Ya jangan disalahin saya dong, ini kan berpikir. Kemampuan saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Saya melihat seperti itu. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Ini tendensi. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali. Bang Egy, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan, begitu loh. Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan loh. Ini ciri-ciri Khawarij. Dimanapun ada, pada masa apapun dia ada, karena dia bertambah hafalan, bertambah keras kepala, bertambah ilmu, tapi tidak bertambah kelembutan. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu hajaru jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa pisah. Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Hati-hati, kadang-kadang orang beragama sudah soleh, sudah lama baca kitab, sudah lama berzikir, seperti Azazil alias Ahyas yang kemudian bernama Iblis. Dia menginjak-injak tanah, harus sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah. Azazil mulai rasis, Azazil mulai mempermasalahkan suku. Saya lebih mulia daripada suku tanah, lebih baik dari zikirnya, bahkan lebih baik daripada semuanya. Kami zikirnya lebih banyak. Yang berbicara ini adalah Azazil. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Baca aja kita masing-masing. Ali Imran 134. Tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan. Walaupun berjubahkan jubah alim ulama, walaupun dia berpakaian pakaian orang soleh, tapi jika di hatinya ada perasaan ana khairum minhu, aku lebih suci, aku lebih baik, aku lebih berhak, maka hati-hati, itulah syayatinul insi, itulah syaitannya manusia. Sedangkan makhluk tubuhnya manusia, di dalamnya adalah iblis, penuh kebencian, penuh kesombongan. Ini hukum positif. Dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Ya, ya tapi tidak boleh. Kita diskusinya tentang Ente jangan merasa so hebat lah. pesantren apa? Enggak so hebat. Kalau kita ini dalam bertauhid harus radikal. Asal kata dari radix, akar. Kalau akarnya nggak kuat, bagaimana berakidah yang kuat? Jangan kira di zaman Arab dulu tidak ada totalitarian, tidak ada otoritarian. Banyak
Khalifah-khalifah yang memimpin pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani itu tidak semuanya bijak. Membunuh rakyatnya banyak, membunuh ulamanya banyak. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Saya tidak asobiah. Saya tauhid juga tidak nyala-nyalain orang atas nama, enggak mungkin. Tauhid itu merdeka. Orang mudah mengkafirkan orang, bahkan yang seagama, hanya karena perbedaan pemikiran. Ini sebetulnya bukan hal baru, dalam sejarah itu sudah pernah terjadi. Demi Allah demi Rasul, saya nggak pernah baca referensi itu, walaupun saya melewati semua buku-buku itu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Baca aja kita masing-masing Ali Imran 134, tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan loh. Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Dalam hukum Islam itu ada hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati siwa. Kebebasan seseorang mengungkapkan pendapat itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Tidak boleh dia melanggar kebebasan orang lain. Benar itu. Dalam Jadi, konteks tidak kebebasan bebas orang lain, kemudian dalam orang perspektif boleh budaya, mengucapkan apa saja. Memahaminya dari surat Al-Baqarah. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad. Menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Kalian menentang itu, saya ngerti. Dengan segala hal-hal yang berkait dengan itu untuk lebih menjaga Indonesia ini, setuju saya. Saya lebih mementingkan adalah Islam hari ini dan Islam masa depan. Sejarah kita sudah terlalu banyak menanggung beban terhadap caci maki dan kekerasan dalam sejarah Islam. Kita hari ini melihat masa lalu melihat kita hari ini. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Kalau kemudian terjebak dalam caci maki dan kekerasan, lalu kemudian terjebak lagi ke dalam pragmatisme politik dan kepentingan-kepentingan sepihak. Di Quran Al-Maidah ayat 32, satu orang aja dibunuh tanpa cara-cara yang benar, itu sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Gak pakai logika saya, pakai Quran. Ya, ini Habib pasti ngerti juga.